Ya, selamat datang di podcast virtual kita, Cangkruk Ilmu. Nah, kali ini kita narasumbernya Mas Rifan. Nah, Mas Rifan ini inisiator dari Cangkruk Ilmu juga. Nah, kita hari ini ingin sharing-sharing pengalaman dengan Mas Rifan. Nah, Mas Rifan silakan memperkenalkan diri, singkat saja. Sering-sering pengalaman tidak banyak sebetulnya. Nama saya Rifan, saya kelahiran dari Bondowoso. Saya tinggal di Bondowoso dari kecil sampai SMA. Saya sekarang sudah usia sekitar 20 tambah 6. Saya sekarang sudah bekerja hampir 3 tahun, tapi nggak sampai ya. Hampir 3 tahun, tapi nggak jadi 3 tahun. Saya kebetulan pernah jadi stafnya hostnya kali ini. Itu saja perkenalan mungkin awal-awal dari saya. Mas Rifan, mohon maaf, ada darah logat Maduranya, benar ya? Iya benar. Kelahiran Bondowoso. Iya Bondowoso. Jadi gini, saya kan kelahiran Bondowoso. Kebetulan saya tuh dilahirkan dari ibu yang dari asli Jawa. Ya. Tapi ayah dari Situbondo. Jadi kalau di Jawa Timur itu, Mas Aan, ya, untuk daerah seperti Jember, Bondowoso, terus Situbondo, Probolinggo, itu kan masih berbatasan dengan Pulau Madura. Ya. Jadi kebiasaan dari orang Madura yang berdagang, menyeberang melalui pelabuhan itu, mau nggak mau rakyatnya daerah Jawa Timur bagian timur tuh ya mendominasi sekali bahasa Maduranya. Nah kebetulan juga saya SD itu bahasa daerahnya bahasa Madura, seperti itu Mas Aan. Ya. Jadi emang agak aneh. Bondowoso itu sampai sekarang pun ya mau di kota mau di desa kromonya ini Madura halus. Mas Rifan, kita ingin tahu nih, Mas Rifan background pendidikannya apa? Saya itu normal aja. SD saya 3 tahun, 6 tahun, SMP 3 tahun. Kebetulan SD-nya saya tuh SD-nya saya tuh di belakang SMP 3, dekatnya SDLB, SD Damasak 4. Saya SMP-nya di SMP N2 Bondowoso. Dulu saya pingin di SMP 1 cuma karena mungkin kurang giat ya belajarnya. Saya diterimanya di SMP yang tidak nomor 1. Nah, pas SMA-nya itu saya itu di SMA Negeri 2 Bondowoso, SMA yang nomor 1 lah di Bondowoso. Favorit ya? Tapi ya favorit. Tapi saya bilang kan dulu SMA saya RSBI Mas Aan. Ya. Saya itu termasuk beruntung lah masuk SMA 2 karena belajar gak belajar ada hokinya banyak. Karena orang tua juga pengen dekat rumah. Saya juga kebiasaan dari SMP itu gak pernah bawa motor. Kalau nggak jalan kaki ya sepeda pancalan. Kalau SMA kan agak berat Mas-an. SMA-nya itu jauh semua dari rumah kecuali yang nomor 1 itu yang di kota. Cuma 1 itu SMA 2. Jadi untuk jalan kaki itu masih sangat memungkinkan. Jadi kalau di SMA lain kan kasihan orang tua dulu beli motor nggak bisa gitu kan. Jadi restu orang tua juga ya? Iya benar. Saya akan cerita sedikit Mas An di masa SMA saya. Ya, silakan. Saya itu kan dari SMP yang istilahnya bukan yang favorit dan banyak dari orang pinggirannya. Jadi pas saya masuk di SMA yang favorit, waktu itu baru RSBI, bahasa Inggris saya juga nggak bagus. Jadi saya kelas 10 itu masih memiliki attitude ngapain belajar, ntar ujian bisa nyuntuh ngerjain PR pagi-pagi gitu Mas An. Ntar bisa ranking kok. Dulu saya itu masih ranking, saya di SMP itu masih ranking, masuk 5 besar lah, 5 besar 10 besar gitu kan. Walaupun nggak giat ranking gitu ya. Iya, terus masuk SMA yang lucu ya, masuk SMA yang favorit semester 1 itu saya ekstra itu semua saya ikuti Mas An. Dari karya ilmiah, pramuka, terus marching band, terus ada
ada renang, macam-macam ya dulu. Sampai voli juga sempat ikut. Saya ikuti semua. Saya tuh bangga gitu kan, banyak kenalannya. Saya juga ikut paskibraka dulu, mewakili kabupaten pernah. Masih kurus badannya. Terus saya begitu rapotan, saya kan masih menggunakan attitude SMP saya yang dulu. Ngapain belajar? Nanti toh bisa ranking juga. Begitu pengumuman Mas, siswanya itu di kelas 10 36, saya di 30, ranking 33. Itu orang tua shock Mas. Shock. Kamu kok bisa gini dan saya tuh sadar waktu itu. Waduh, iya teman-teman saya nilai semua. Kalau saya tidak bisa les kan paling enggak ya udah saya deketin teman yang pintar, belajar bareng seperti itu. Iya. Akhirnya di semester keduanya sampai kelas 3 itu saya masih tetap lesnya jarang, cuma ekstra dikurangi, tinggal ekstra renang sama pramuka yang notabene-nya nggak seberapa aktif sih saya, hanya renang aja sih yang aktif. Itu mulai naik perlahan-lahan. Giat lagi ya? Iya, lebih giat lagi. Jadi memang, ada hikmahnya lah. Ada hikmahnya. Memang beda, atmosfernya ya yang berbeda. Lalu Mas Rifan kuliahnya di mana? Saya itu kuliah dulu sebetulnya ya. Pas kelas 3 itu saya tuh ingin ini Mas An, ingin terus terang aja ya. Dulu tuh punya cita-cita masuk ITB saya. Ya. Nah, karena wah kayaknya keren nih. Nomor 2 kan saya mesti gitu ndaki. Kalau punya cita-cita tuh ndaki mesti. Tapi enggak tahu kemampuan sampai mana tuh enggak tahu saya. Akhirnya ya udahlah, kok dicoba aja dulu. Saya itu jadi SNMPTN ya. Itu saya nggak nyalonkan kampus lain, cuma ITB doang. Gila, dan itu satu pilihan jurusan. Akhirnya wah kacau kan. Akhirnya waktu itu gagal kan? Belum beruntung. Gagal ya. Teman-teman saya tuh yang realistis istilahnya, wes dekat rumah aja. Kalau Bondowoso ya udah dapatnya UNED aja, tidak sejauh-jauh itu 80% keterima. Harus tes dan lain-lain kan. UNED Jember ya? Iya, UNED kan dekat sama Bondowoso ya. Jadi wah, saya bingung saya harus gimana ini. Saya mau ke SBMPTN itu kan panjang waktunya, saya harus belajar ikut bimbel dan lain-lain. Saya kan waktu itu nggak suka bimbel itu, nggak suka. Nah, ada rasa iri. Kalau aku udah bimbel gimana ya udah aku ikut tes PMDK di PENS, Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Nah, saya ikut PMDK di situ. Terus ada tes lagi di PPNS, PMDK juga. Nah, ketika kan PMDK-nya PENS duluan Mas An. Terus PMDK-nya PPNS nomor 2. Tapi pengumumannya PPNS ini lebih awal. Nah, ini. Saya tuh bingung. Waduh, kok hafal ya? Keterima sama-sama keterima nih. Aduh, kok hafal ya? Pas saya datang ke sana ya, harus tak datangnya dulu ya. Datangnya dulu, nggak ada ceweknya kampusnya. Laki semua. Waduh, ini apa segitu? Saya itu sudah gambling. Wah, nggak yakin. Terus saya itu milih jurusan teknik otomasi. Dulu saya nggak ngerti otomasi itu apa dan lain-lain. Ternyata dalam pikiran saya itu otomasi, saya kalau nggak navigasi kapal, ya otomotif gitu loh. Kan paling deket kata-katanya. Ya, nyari linknya juga nggak ada. Akhirnya digubui orang tua juga, wis ambilin aja, nanti kamu nggak ketompo di kampus lain dan lain-lain. Juga bayarnya masih murah Mas An. Saya dulu kuliah 1.800.000 itu juga murah, tidak beban, tidak berat lah istilahnya. Kamu bisa berkembang di sana. Itu kan orang tua. Saya mencoba meyakinkan diri. Ya saya berangkat Mas An ke Surabaya. Sudah bawa uang pendaftaran dan lain-lain ya. Sampai sana, sampai PPNS-nya, saya ragu. Saya sudah naik ke lantai 2 ya. Saya sudah naik ke lantai 2. Telepon orang tua. Aku udah yakin, balik aja dah ikut tes SBMPTN gitu. Bilang ke ayah sama mama saya waktu itu. Soalnya anaknya nakuti saya. Laki-laki semua gitu loh. Maksudnya mukanya serem-serem kan kalau anak PPNS itu kan kayak anak bengkelan. Iya, kalau Mas An tahu ya. Teman-teman saya lihat ini pasti anak bengkelan loh, serem-serem. Kayak SMK gitu. Iya, kayak SMK. Saya nggak biasa.
Akhirnya saya Mas An hari itu juga langsung pulang tanpa naruh formulir saya. Waktu itu pendaftaran daftar ulang lah istilahnya itu 2 kali kan. Wah, saya sampai rumah itu dimarahi sama ayah sama mama saya. Akhirnya besoknya saya kan nggak tahu formulir saya itu kan di dekatnya televisi. Itu ayah saya ternyata berangkat ke Surabaya naik patas bawa formulirnya saya. Saya bangun tidur subuhan, loh ayah mana mah? Loh ayah berangkat nih, kamu kan nggak mau daftar, ayah yang daftar lainnya. Saya itu kaget. Tapi yang kuliah bukan ayahnya. Ya bukan ya itu. Saya itu kaget tuh. Ayah kok berangkat ya? Waduh, saya itu sudah kelimpengan. Akhirnya ya mau tidak mau kan. Oh, mungkin ini harus saya jalani, ini doanya orang tua. Restunya orang tua. Restunya orang tua. Ya sudah, saya ambil aja. Dan setelah minggu depannya Mas An, itu pengumuman saya yang fans tuh ternyata saya juga diterima. Di situ memang agak menyesal awalnya tuh, agak menyesal Mas An. Tapi sampai saya berjalan di sini, sampai saya bisa dan lain-lain tuh ternyata satu tuh yang saya dapat. Saya kan menjalani di PPNS selama 4 tahun. Nah, dalam 4 tahun ini nih saya banyak berkahnya di PPNS. Jadi Allah tuh memang tidak memberikan yang kita butuhkan. Tidak memberikan yang kita inginkan, tapi benar-benar memberikan yang kita butuhkan ya. Jadi waktu saya kuliah ini saya cerita kan. Saya semester 1 2 itu semester 1 ya. Saya itu teori kan di PPNS. Kita kan pendidikan vokasi paling banyak praktek. Teorinya tuh dipukul di depan di semester 1 sama 2 terus. Semester 1 sama 2 semua. Itu saya kaget. Ya ada matematikanya, fisikanya, kaget, nilai saya jelek. Saya sempat down. Akhirnya dimotivasi lagi sama orang tua. Kamu harus bisa nyari nilai lebih. Ya sudah, kalau tidak bisa teorinya, nanti kamu harus benar-benar fokus di praktek. Jadi IPK saya semester 1 itu kecil misalnya 3 pas. 3,01 apa gitu, pas. Semester 2 tuh mulai ada praktek misalnya. Itu saya mulai menggemari. Jadi ada namanya pemrograman, logika, OR, and not. Itu biasa awal-awal teman-teman SMK saya tuh ini menonjol ya, karena mereka di SMA sudah diajari praktek dan lain-lain. Cuma saya belajar tuh, oh iya saya bisa ya gini. Cepat lah, bisa mempelajarinya cepat juga. Ternyata mulai naik. Cuma saya kan berpikir ya, saya itu di semester 2 itu sudah mulai kerasa. Waduh, ini ternyata biaya hidup di Surabaya itu mahal. Jadi semester 1-nya itu Mas An, saya itu tidak terkontrol. Dikasih uang 150 per minggu, itu tiba-tiba di hari akhir tinggal 10.000, 11.000. Akhirnya makan seret gitu loh, kayak Indomie gitu loh ya, anak kos-kosan biasanya ya. Saya kan nggak tahu, mahal banget kan emang kan. Kalau di Malang itu sekitar 8.000, di sana kan bisa sampai 15.000 gitu Mas An. Nggak tahu lagi kan ya di toko-tokonya. Semester 2 saya nyoba nih sambil jualan, sambil kuliah. Nah itu tuh waktu itu semester 2 saya masih jualan ini Mas, jualan powerbank. Waktu zamannya powerbank sama tongsis mungkin kalau tahun 2013 ke 2014 mungkin yang lagi viral kan. Tongsis sama powerbank saya jualan sambil mencukupi hidup saya sambil kuliah. Itu tuh kan praktek Mas An. Jadi kenapa biaya hidup saya gak cukup? Praktek kan butuh beli komponen, ya kan? Butuh beli komponen, kita butuh praktek di kos. Nah, saya kan harus nambah uang. Kalau minta uang ke orang tua, saya itu harus berpikir lagi, kapan saya mau belajar mandiri seperti itu kan? Akhirnya saya jualan, saya punya partner waktu itu memang sama-sama orang Maduranya. Kok ya dia tuh sepemahaman gitu. Ya udah dibantu jualan juga sama dia. Akhirnya itu tuh mulai itu prestasi saya praktek. Teman-teman saya yang dari SMA masuk PPNS itu kan analisanya bagus. Itu nggak seberapa suka praktek, tapi saya nyoba nyolder gitu kan, nyoba program. Nah, di naik ke semester 3-nya itu Mas An, ada aplikasi kayak MATLAB gitu kan, berat banget. RAM laptop saya 1 giga. Wah, itu saya harus memutar otak lagi. Gimana caranya saya punya laptop baru, terus bisa buat kuliah kan, minta ke orang tua masih sungkan. Akhirnya saya sambil jualan lagi itu, saya tuh mulai mengembangkan jualan
handphone. Dulu tuh ada namanya handphone Super Copy sama casingnya Mas An. Jadi ya casingnya saya jual di Bukalapak, handphone Super Copy ini saya jual teman by teman dari status BBM waktu itu kan. Gampang tuh nge-share status BBM tuh, dapat terkumpul uang beli laptop. Nah itu jadi laptopnya saya bikin belajar bener-bener. Nah apa manfaatnya dari hal itu semua adalah ketika itu semuanya dibeli oleh tangan kita sendiri, itu kita akan sungguh-sungguh. Nah, menghargai ya. Menghargai usaha diri sendiri itu akan sungguh-sungguh. Akhirnya ya saya di PPNS lumayan Mas An. IPK saya naik terus. Semester 4, 5, 6, 7, 8 tuh alhamdulillah kan praktek terus tuh. Saya tuh bagus lah nilainya, mencukupi. Nah, saya mau juga cerita apa yang diajari di teknik otomasi itu Mas An. Jadi sebelum sekarang viral tuh kayak YouTube, terus e-commerce dan lain-lain. Sebetulnya tuh saya sudah mempelajari itu semua di kampus. Di kampus saya itu. Jadi jurusan saya itu otomasi, mempelajari semua tentang elektronika, arus lemah, paling banyak arus lemah, arus tingginya nggak seberapa Mas An, cuma mungkin panel-panel MV, medium voltage 6 kV kayak gitu, nggak sampai ke detail, cuma daunnya aja. Nah, terus yang ketiga itu adalah algoritma AI ya. Jadi teknologi 3.0. Jadi artificial intelligence. Jadi itu sudah dipelajari oleh teman-teman saya. Jadi di semester 5 6 tuh kita mencar, ya kita tuh tidak ada penjurusan kayak di ITS ya Mas An, atau di sekolah universitas ya. Semua kan kita pelajari. Cuma dosen itu membuat apa ya? Dia kan tidak ada penjurusan. Jadi kayak membuat ada tugas khusus gitu Mas An. Dalam 2 semester itu anak-anak itu dipisah. Yang web siapa, tugas khususnya web siapa, yang Android siapa, yang DCS siapa. Jadi saya jelaskan ya. Kalau web itu larinya kayak ke e-commerce, kayak Bukalapak, Shopee, Tokopedia. Nah, terus yang Android itu larinya kayak seperti ya aplikasi Gojek, aplikasi Traveloka, seperti itu. Terus ada lagi DCS atau SCADA. Nah, ini skala yang pabrik. Nah, skala pabrik itu bagaimana caranya AI ini masuk database-nya. Ada database, log record pabriknya, dia produksi, dia prosesnya, dia outputnya berapa tuh simpan semua di database, terus muncul statistiknya lewat SCADA itu atau DCS. Jadi dipilah semua Mas An. Kebetulan saya semester 6 itu hanya mengambil kulitnya saja semua, DCS sama yang ini e-commerce, tidak sampai mendalam. Saya lebih mendalam ke Android dulu, kebetulan semester 5 6-nya. Jadi saya kalau bikin aplikasi Android lumayan lah untuk menguasainya. Cuma sekarang agak ketinggalan karena kerja kan saya lebih di industri. Terus di semester 8 nih Mas An, saya kan kelulusan itu saya punya judul tugas akhir itu optimasi. Jadi optimasi mesin biskuit placement. Jadi ada biskuit itu ya Mas An, dipindahkan itu dioptimasi biar dia outputnya lebih banyak. Terus ada namanya dulu crack. Jadi biskuitnya pecah atau dari tempat tray-nya itu keluar, itu dioptimasi semua. Jadi ada sensor berapa, dioptimalkan sensornya, dioptimalkan aktuatornya, dioptimalkan inputannya, dioptimalkan juga operator yang jaga itu Mas An. Itu jadi judul aja saya. Itu pun saya mau cerita. Kenapa? Itu artinya deviasinya yang diturunkan gitu ya? Iya benar. Ya, jadi dikurangi kesalahan-kesalahan. Ya, betul. Hampir seperti PID kan, DP-nya diturunkan. Nah, jadi saya cerita lagi. Jadi saya tuh kenapa bisa punya judul seperti itu? Di semester 7 itu saya KKN Mas An. Jadi melihat langsung, saya kan tidak mau menyebut nama pabriknya. Saya melihat real di situ, oh pabrik ini seperti ini prosesnya. Sebetulnya ini bisa dioptimasi lagi. Cuma kan kita kan mahasiswa, idealis kan, tidak memikirkan biayanya gimana, dampaknya seperti apa gitu kan. Terus kalau nanti itu dirubah kan butuh waktu lagi, produksi ada yang hilang, tidak memikirkan itu. Itu saya ajukan ke dosen saya, memang tidak ada masalah, mulus, cuma ya mungkin ada kendala di bimbingan dulu, tapi non teknis lah bisa diselesaikan oleh saya. Jadi alhamdulillah
saya lulus tuh dari PPNS, saya tuh langsung kerja kerja di pertama tuh jadi kontraktor istilahnya development PLC, development DCS, development HMI, HMI, development ada gitu. Nah tadi kan saya sudah cerita tuh masa kuliahnya saya. Bersyukurnya apa? Saya tuh punya teman dari kampus sebelah PES ya Mas. Di PES itu notabene-nya kan sudah elektro, sudah canggih. Orang dosen-dosennya juga saya dengar tuh dari Jepang gitu ya Mas An. Nah, kalau saya dulu itu di PES Mas An, mungkin saya tidak akan bisa berkembang. Karena semua orang di sana sudah istilahnya apa ya? Pikirannya tuh sudah di atasnya PPNS lah harus saya akui. Jadi gini, PPNS itu basicnya kapal, ya kan? Kapal. Jadi elektronika tentang otomatisasi itu masih saya bilang nomor sekian ya, sederhana atau nomor sekian. Tapi kalau di PES itu sudah basicnya elektronika modern. Kalau saya di sana, mungkin saya tidak bisa berkembang, tidak bisa akan nyari link kesulitan gitu ya untuk ya benar. Jadi saya kan dulu kan teman-teman saya kan bisa ya wis ngono wis tugas iku anu wis ngono ae gitu kan. Ada mahasiswa kan ya wis kuliah pulang. Alah tugas gak apa-apa karo dosennya yang kene kapal kok gak sepiro pokoknya nanti yang kapal-kapal tuh diapekno gitu kan ya Mas. Saya tuh kebetulan di kos-kosan tuh bertemannya tuh sama anak ITS sama anak PES gitu. Jadi wah mereka sudah bikin mobil listrik gitu. Wah mereka sudah bikin dulu tuh quadcopter ya. Dulu namanya tuh quadcopter Mas An. Sekarang tuh namanya drone. Dulu masih tidak viral drone. Jadi kalau di kampus saya tuh bikin sendiri quadcopter itu terbangkan. Sekarang namanya drone. Jadi mencari ilmu ternyata hikmahnya itu adalah kalau saya mungkin di PES tuh jadi ekor gitu. Tapi kalau saya di PPNS tuh mungkin di beberapa tugas tuh saya bisa menjadi kepalanya gitu loh Mas. Artinya karena bisa, kan bisa beda survive gitu ya. Iya bisa survive, bisa lebih survive saya di sana. Itulah makanya saya berpikir lagi, saya kan orangnya gampang tertekan. Wah kalau saya di defense, teman-teman saya pintar, lebih pintar dari saya, wah saya down lah. Paling kuliah gak ada motivasi lagi seperti itu. Tapi artinya kalau tadi cerita Mas Irfan, berarti yang PENS itu memang ibaratnya sudah menalurkan produk ya? Wah sudah Mas An. Dia pun ya, saya tuh punya teman namanya Sururi Mas. Seangkatan sama saya dia kalau tidak salah dia tuh elektronika industri di PENS. Jadi di sana itu perusahaan tuh sudah siap ngambil siapa yang programmer yang handal, langsung diambil di perusahaan. Entah itu Pertamina, PGN, Jawa Pos, gitu langsung pasti PENS dulu yang dicari. Terus lomba-lomba robot perusahaan, lomba-lomba robot, KRTI, apa ya, segala macam robot itu ya, PENS mesti mendominasi, gak main-main. Jadi siapa yang juara di regional timur, juara di nasional, juara juga di dunia. Mereka sudah berkali-kali juara di dunia. Ya memang, ya saya bilang mereka dari dulu kan sudah lama Mas An. Sudah jadi kuat sudah ya, kuat lah. sudah kuat. Ya, artinya Mas juga mumpuni. Mas kita flashback lah. Artinya tadi waktu masuk PPNS sebenarnya nggak suka ya atau bingung gitu ya, benar ya? Iya benar. Lagu-lagu sekali. Teman-temannya serem-serem. Tapi selama kuliah Mas ngalami kesulitan nggak sih awal-awal? Ya awal-awal dia Mas An. Terus terang aja ya. Temennya kan cowok semua. Berantem. Sering berantem. Berantem apa? Debat maksudnya? Oh enggak. Wis apa senggol-senggolan. Karena laki semua ya. Jadi PPNS itu ya Mas, namanya kalau Mas An lihat di situ ya, tuh keker Mas badannya Mas, tuh keker. Nggak tahu ya, ini jurusan saya ya, sama jurusan lain itu keker. Wah, untungnya tuh ya saya masih beruntung lagi, saya tuh di jurusan komputer lah istilahnya, otomasi ya. Saya kan nggak bisa bayangkan kayak ada jurusan welding Mas, melas kan, anaknya Mas tambah ngeri kan, badannya tinggi besar ya. Ada jurusan desain manufaktur, ada jurusan teknik bangunan kapal. Aduh, jadi saya lihat tuh, wah
ini saya masuk STM ini. Tidak pernah bayangin saya masuk STM ini. Mas, Kan artinya pribadi ya, ini pendapat pribadi. artinya sebenarnya teknik otomasi itu tidak hanya industri ya, artinya ke aplikasi elektronika gitu ya. Iya benar. Seperti Jadi tadi ya, sampai Android. Jadi kemarin tuh, gimana Mas? Kalau kita ini untuk pendengar nih Mas, berarti kan Mas Rifan ini banyak belajar algoritma, benar ya? Iya, benar Artinya sekali. aljabar atau matematikanya harus kuat dong. Ya, sebetulnya itu dasar. Saya tuh sampai sekarang, ya sebetulnya kan gini, itu teorinya harus kuat memang analisa di matematika, aljabar, substitusi, eliminasi itu ada semua. Ya. Saya bilang harus ada semua. Terus peluang itu ada juga itu di bahasa pemrograman itu ada juga. Nah, transformasi juga ada juga. Saya itu kan basicnya emang matematikanya nggak kuat, tapi saya tuh deket sama salah satu dosen di kampus saya. Ya kalau saya nggak tahu pasti nanya ke situ, dan saya aplikasikan langsung ke algoritma program. Kan lebih ke logikanya aja dah kalau di aplikatifnya Mas, kayak gitu. Mas, iya. Algoritma sederhana itu kan ini mungkin buat teman-teman SMA ya. Kayak di Excel itu ya berarti. Iya. If, yes. Iya, betul. Ya seperti itu. Kita break dulu Mas, Adan.